Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dalam pembelajaran PPKN KD 3.2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengetahui fungsi sumber daya alam bagi lingkungan, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan tersebut. Anak-anak, mari kita diskusi tentang apa itu hak. Kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban itu sejak kelas 1 ya. Nah, di kelas 4 ini pasti kalian juga masih ingat. Ya, hak adalah segala sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu lingkungan, anak-anak? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biotik. Faktor biotik itu merupakan unsur-unsur makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme. Dan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor abiotik atau unsur-unsur tak hidup seperti tanah, air, matahari, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Dan semuanya akan membentuk sebuah lingkungan yang sangat kompleks ya, biasa ada di dalam sekitar kita. Tuhan sudah menciptakan semua itu untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mempunyai akal pikiran, maka kita harus menggunakan semua ciptaan Tuhan yang berupa lingkungan itu harus dengan bijaksana. Nah, apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, anak-anak, contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, kita tahu bahwa sampah itu ada beberapa jenis ya. Ada sampah yang mudah terurai seperti dari bekas-bekas sayuran atau daun-daunan ya. Itu bisa terurai dan itu bisa dijadikan kompos untuk pupuk tanaman kita. Tapi ada sampah, jenis sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik dan kaleng. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyumbat saluran air di sekitar lingkungan rumah kita. Dan kita sendiri tentu yang akan mendapatkan akibat dari perbuatan itu. Misalnya ketika hujan deras, aliran air akan tersumbat sehingga terjadilah banjir di sekitar kita. Yang kedua, kewajiban kita adalah tidak menebang pohon secara berlebihan atau apalagi illegal logging, anak-anak. Illegal logging itu menebang pohon secara sembarangan tanpa ada aturannya, dan itu sangat berbahaya loh, bisa menyebabkan beberapa bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian kewajiban kita ya yang berikutnya adalah melakukan kegiatan reboisasi. Reboisasi itu adalah kegiatan penanaman kembali hutan yang telah gundul. Jadi reboisasi itu dilakukan pada lahan-lahan yang gundul ya. Kemudian mengolah limbah agar tidak mengotori sungai. Nah, anak-anak, limbah pabrik itu sangat berbahaya karena jumlahnya sangat besar. Jika dibuang langsung ke sungai, itu akan menyebabkan pencemaran air di sungai. Jika air sungai tercemar, maka segala makhluk hidup yang ada di air tersebut, di sungai ataupun di laut, di danau ya, akan mengalami
kepunahan, karena air yang tercemar itu bisa membuat ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalam sungai, danau, atau laut itu bisa mati. Dan selain itu juga, air yang tercemar tentu saja tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, karena banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya jika dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Kemudian jika dibuang ke area daratan atau tanah, limbah juga dapat mencemari tanah anak-anak. Nah, tanah yang sudah tercemar tidak lagi subur, sehingga tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian. Kemudian anak-anak, asap dari pabrik itu juga akan menyebabkan pencemaran udara, yang tentu saja sangat berbahaya jika udara di sekitar kita itu tercemar, sehingga kita tidak bisa bernapas, menghirup udara atau oksigen dengan baik ya. Kemudian kewajiban kita anak-anak adalah membersihkan aliran sungai. Sekarang ini banyak loh orang-orang atau kelompok masyarakat atau mahasiswa yang mempunyai sebuah organisasi yang salah satu kegiatannya adalah melakukan kegiatan membersihkan aliran sungai. Nah, mereka sudah cukup sadar ya melakukan kegiatan tersebut agar sungai-sungai di kota-kota, biasa mereka melakukannya di daerah perkotaan anak-anak, contohnya di daerah Jakarta itu mereka pernah melakukan kegiatan bersih-bersih sungai ya, supaya salah satunya ya untuk menghindari terjadinya banjir di kota Jakarta. Kemudian tidak mencemari lingkungan. Bu Guru sudah uraikan tadi di atas ya, ketika membuang limbah sembarangan akan mencemari wilayah daratan, yaitu tanah, kemudian udara, kemudian juga perairan. Itu maksud dari kewajiban tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya anak-anak, apa sih hak yang dapat kamu peroleh dari lingkungan sekitar kita? Nah anak-anak, yang pertama adalah hak kamu mendapat makanan yang cukup. Jika kamu melakukan kewajibanmu mengolah tanah seperti dipakai lahan tersebut untuk lahan pertanian, perkebunan ya, maka manusia akan mendapatkan sumber makanan yang cukup, karena pada dasarnya sebagian besar sumber makanan kita itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti misalnya makanan pokok kita bangsa Indonesia itu adalah beras ya, dari nasi, maksudnya nasi ya yang berasal dari tanaman padi yang tentu diolah dulu menjadi beras. Nah, selain itu makanan pokok bangsa Indonesia lagi adalah jagung ya. Sebagian masyarakat di Indonesia ada yang makanan pokoknya itu jagung, ada juga yang makan pokoknya itu sagu. Nah, itu semua berasal dari tumbuhan anak-anak. Kemudian, selain jadi makanan pokok, ya, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita juga bermanfaat untuk sayur-sayuran, ya kan? Kemudian untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Selain itu, kita berhak mendapatkan udara yang segar dan sehat. Anak-anak, kalau di sekitar kita tumbuh-tumbuhan masih terjaga dengan baik, maka akan menghasilkan udara yang segar dan baik untuk kesehatan. Karena tumbuhan itu selalu berfotosintesis, dan salah satu hasil dari fotosintesis itu adalah mengeluarkan oksigen yang baik bagi manusia ya, bagi juga hewan dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau kamu atau kita semua rajin membuang sampah di tempat sampah pada tempatnya, atau lebih baik lagi jika sampah itu didaur ulang, maka lingkungan kita pasti akan bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat akan membuat kita yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut pasti juga akan sehat.
Oke, kemudian yang keempat itu menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu sudah menciptakan alam sebegitu rupa, sebegitu indahnya. Bahkan bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai, kemudian daerah-daerah pedesaan, kemudian dataran tinggi seperti di Jawa Barat. Itu lingkungannya pasti indah banget anak-anak. Ciptaan Tuhan yang begitu indah bisa dijadikan tempat wisata, dan kalau tempat itu dijadikan tempat wisata, anak-anak pasti akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya, selanjutnya hak kita juga yang kelima, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Anak-anak, ketika lingkungan kita bersih, lingkungan kita terjaga, maka kita yang tinggal di lingkungan tersebut akan merasa nyaman, ya. Tempat tinggal kita jauh dari ke apa ya namanya, tempat tinggal kita akan jauh dari terbebas dari segala pencemaran. Tempat tinggal kita itu terbebas dari lingkungan kumuh yang banyak penyakitnya misalnya. Begitu anak-anak. Dan yang terakhir, hak kita adalah memanfaatkan arus air sebagai PLTA misalnya. Karena Tuhan sudah menciptakan sumber daya alam itu banyak banget ya. Ada berupa arus air, matahari, ya, angin. Itu semua adalah ciptaan Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi alternatif yang sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Ya, jadi anak-anak, arus air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, dan masih banyak lagi sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan itu merupakan hak kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, kesimpulannya anak-anak, Tuhan sudah menyiapkan sumber daya alam dan lingkungan yang baik loh untuk manusia. Yang selanjutnya, manusia berhak untuk mengusahakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anak, semua ciptaan Tuhan yang berada di lingkungan sekitar kita ini bisa kita manfaatkan atau kita usahakan. Ya, mengusahakan artinya memanfaatkan, disertai dengan kegiatan bertanggung jawab, yaitu melestarikannya, menjaga kelestariannya, ya. Dan terakhir, manusia berkewajiban untuk memelihara lingkungan tersebut agar tetap layak bagi manusia yang lain, karena kita anak-anak pasti ada anak cucunya nanti. Nah, untuk karena itu kita wajib menjaga lingkungan sekitar kita. Demikian penjelasan pembelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua.